Magunatip. Tarian Magunatip awalnya tarian ini berbentuk uji atau latihan ketangkasan kaki, karena itu para pemain harus lincah dalam melompat untuk menghindari rintangan. Pada zaman dahulu, perang antar suku sering terjadi. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam berkembangnya latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Para pemain tari Magunatip atau Lalatip akan ditutup matanya dan melompat ke beberapa pilah batang kayu yang bergerak-gerak. Jika lambat melompat menghindar, maka kaki akan terjepit. Keunikan dari Lalatip adalah pada atraksi melompat di antara bilah kayu yang menari-nari mengikuti iringan musik. Kunci dari tari Magunatip terletak pada fokus, konsentrasi, dan kestabilan. Beberapa aturan main dalam tari Magunatip atau Lalatip. Para penari mengenakan pakaian adat suku Dayak. Biasanya mereka memakai pakaian berwarna hitam, merah, atau kuning, yaitu baju berupa rompi dengan lengan pendek dan rok sebatas lutut. Kedua, para penari juga dilengkapi ikat kepala dari daun pandan atau kain yang berhias bulu burung. Selain itu, para penari juga memakai aksesoris Dayak seperti gelang di tangan dan kaki hingga tato. Lamin. Rumah Lamin adalah rumah adat dari Kalimantan Timur yang bisa sebagai identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah Lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih dari 3 meter. Rumah Lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang bisa juga dibilang rumah sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggal oleh keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar. Salah satu rumah Lamin yang berada di Kalimantan Timur bahkan bisa dihuni oleh keluarga yang diisi oleh 20 sampai 30 orang keluarga. Rumah Lamin dapat menampung kurang lebih 100 orang. Pada tahun 1967, rumah Lamin diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Rumah Lamin memiliki beberapa ciri khas yang dapat langsung dikenal. Pada satu bagian rumah Lamin banyak ditemukan ukiran-ukiran atau gambar mempunyai makna bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Salah satu fungsi ukiran atau gambar pada tubuh rumah Lamin adalah untuk menjaga keluarga hidup dalam rumah dari mara bahaya. Bahaya di sini adalah ilmu hitam yang umumnya ada di masyarakat Dayak digunakan untuk menjelakai orang. Rumah yang mempunyai warna ciri khasnya untuk menghiasi badan. Warna ciri khas itu adalah warna kuning dan hitam, namun tidak hanya dua itu yang digunakan untuk menghiasi rumah Lamin. Setiap warna yang dipakai rumah Lamin mempunyai makna. Rumah Lamin mempunyai Kalimantan Selatan. Bamar Galung Pancar Matahari adalah salah satu baju pakaian adat pengantin dari suku Banjar. Secara tradisional berwarna kuning. Baju ini terbuat dari bahan beludru untuk mencerminkan kemewahan, serta kaya akan aplikasi manik-manik atau air guci dengan berbagai motif. Pakaian Bamar Galung Pancar Matahari sudah ada sejak abad 17 lalu. Busana pakaian adat Bamar Galung Pancar Matahari ini mendapat pengaruh dari budaya Hindu dan Jawa. Dan saat masuknya Islam di Nusantara, pakaian adat ini tampak istimewa dengan balutan dan taburan dari payet. Kembang melati dan kembang mawar juga membuat aura yang mengenakannya semakin terpancar. Salah satu tarian yang terkenal di Kalimantan Barat adalah tari monong. Tarian ini adalah tarian untuk penolak bala dan penyakit untuk masyarakat. Asal-muasal sejarah terciptanya tari monong ini adalah dari para dukun atau tabib dari suku Dayak untuk menyembuhkan masyarakat yang sedang sakit. Para dukun itu akan melakukan tarian sembari membaca mantra untuk kesembuhan pasiennya. Apabila dukunnya sudah melakukan tarian, biasanya akan diikuti oleh orang yang sedang sakit. Tari ini awal mulanya adalah bentuk ritual yang dilaksanakan oleh suku Dayak dalam upaya untuk mengusir roh jahat penyebab penyakit dan meminta kesembuhan dari Tuhan. Tari monong tidak hanya sekedar untuk ritual saja, namun juga ditampilkan sebagai sarana hiburan.
musik tradisional garantung adalah alat yang dapat menghasilkan bunyi yang dipergunakan untuk kepentingan religi, adat, dan hiburan yang sengaja dibuat sebagai ungkapan perasaan serta sudah lama dipakai atau dikenal oleh masyarakat. Garantung ialah alat musik pukul tradisional yang berasal dari Simalungun. Bahan dari alat musik ini terbuat dari kayu lamuhei atau kayu sitarak dan kayu tambalahut. Garantung terdiri dari 7 buah keping kayu yang ukurannya tidak sama. Untuk menentukan tinggi rendahnya nada alat ini dilihat dari ketebalan dan lapisan keping-kepingannya. Bila kepingannya tebal, maka bunyinya tinggi. Bila kepingannya tipis, maka bunyinya rendah. Garantung adalah alat musik ensemble dan dapat pula sebagai alat musik tunggal. Biasanya alat ini dipakai sebagai hiburan di ladang atau di sawah.